Halo, nama gue Bayu. Kali ini gue akan bikin tutorial. Sebenarnya bukan tutorial sih, lebih ke guide buat yang baru mau belajar digital painting atau ya cuma sekedar iseng-iseng mau gambar. Kali ini gue akan ngejelasin interface dari Paint Tool Sai. Mungkin kebanyakan dari lu kenalnya itu Photoshop. Sebenarnya Paint Tool Sai itu sama aja kayak Photoshop, jadi kita mulai aja deh kalau gitu. Buat pertama itu kita lihat panel paling atas, itu ada file. Di sini lu bisa bikin new document, setting uh, ukuran file, segala macam. Terus di sini ada open buat ngebuka dokumen, ada recent itu uh, dokumen yang lu udah buka sebelumnya, jadi lu bisa buka ulang di sini. Kemudian save as, save as, save it. Kemudian ada export. Export di sini ada SAI, PSD, BMP. Sekedar tips aja. Misalnya lu bikin di layer vector, lu gue saranin nge-save-nya pakai SAI, format SAI, jangan PSD. Soalnya begitu lu save ke format PSD, format uh, layer vector nggak kedetek di Photoshop, dia langsung di convert jadi bitmap, layer bitmap. Jadi lu nggak bisa ngubah lagi garis vektor yang lu bikin susah payah. Jadi gue saranin lu harus bikin dua format file, yaitu SAI sama PSD. So next kita ke edit. Di sini ada undo, redo, cut, copy, paste, canvas, image size. Lu bisa ngubah ukuran canvas, lu bisa ngubah ukuran image size, lu bisa ngebalik canvas, flip, vertical, rotate, dan sebagainya. Kemudian di menu layer itu ada, lu bisa bikin layer bitmap. Terus di sini new vector layer. Nah, ini yang gue bilang tadi. Kemudian lu bisa duplikat dan ya segala macamnya deh yang berhubungan sama layer. Terus di sini ada selection. Di samping ada filter. Jadi buat lu yang biasa pakai Photoshop, mungkin lu sedikit shock ngelihat filter yang Paint Tool saya punya itu cuma dua, yaitu hue saturation sama brightness and contrast. Kalau di Photoshop mungkin brightness and contrast itu level ya, buat ngatur level, jadi lu bisa ngatur kontras warna. Kalau hue itu buat ngubah warna, buat ngubah saturasi, mengubah brightness juga, mau ngatur gelap terang. Ya, filter yang saya punya ini, jadi harap maklum. View, new view, nggak begitu ngerti gue. New view, zoom in, zoom out, horizontal flip, rotate. Oh ya, yeah. Di sini kita bisa lihat di menu ini ada ini gambar yang gue bikin kemarin. Ceritanya gue lagi belajar bikin rambut ala manga. Di sini kita bisa switch dokumen, atau bisa langsung dari sini di bawah ini, panel di bawah ini.
kita klik aja otomatis. Terus setelah view ada Windows. Di sini ada beberapa menu yang gak gua tampilin. Itu ada RGB sliders, HSV sliders, color mixer, swatch mixer. Jadi yang lu lihat di sini kalau ada tanda centang itu yang gue aktifin, yang gue munculin di panel Paint Tools AI. Jadi contohnya color wheels. Nah, itu color wheels. Sebenarnya di sini juga bisa sih. Di sini kita aktifin, tinggal klik aja icon-icon yang ada di atas color wheels. Ini yang lagi gua gerakin ini namanya color wheels. Di sini ada mixer kalau lu mau nge-mix warna. Tapi gua sendiri jarang pakai color mixer, jadinya ya gitu deh. Gua nonaktifin aja. Kemudian kita masuk ke panel. Oh iya, satu lagi kurang. Windows. Kita bisa ngatur layout. Enggak semuanya bisa kita atur sih. Jadi kita cuma bisa ngatur layer, panel layer sama panel tools. Panel tools itu sebelah kanan yang lu lihat sekarang. Panel layer itu yang sebelah kiri. Jadi lu di sini ada option. Dua-duanya bisa lu taruh di kanan atau di kiri sesuai settingan, sesuai nyamannya aja. Jadi kalau gue sih nyamannya ya begini settingan layout gue. Jadi kita lanjut ke panel layer. Di sini lu lihat ada tekstur. Terus di sini ada optionnya canvas, paper, watercolor A, watercolor B. Kemudian wet edge. Jadi buat contoh gini. Misal gue watercolor. Grain ada kontras tekstur. Ini bisa lu setting sesuai kebutuhan. Jadi kita lihat apa sih tekstur ini. Kita pakai WC. Di sini sengaja gue ganti nama toolsnya jadi WC. WC itu gue singkat dari watercolor. Jadi ini settingan brush yang udah gue setting. Jadi ini bukan bawaan dari Paint Tools saya lagi. Ya kira-kira gini, lu bisa lihat ada teksturnya di sini. Jadi kalau lu pernah nyoba warnain pakai cat air di kertas itu akan timbul ya kayak gini, ada noise. Kemudian di sini kita bisa atur lagi di teksturnya, grainnya kita naikin. Nah, si ukuran grainnya jadi gede, jadi teksturnya jadi gede. Terus kontras itu ya you know lah, kontras itu buat mempertajam tekstur. Jadi gue sendiri juga jarang sih pakai tekstur ini, kecuali emang lu mau feel yang cat air banget ya lu pakai tekstur ini. Ada dua tekstur, watercolor A, watercolor B. Terus wet edge itu kalau diartiin ya ujung yang basah. Kalau diartiin secara gamblang. Jadi kalau lu biasa pakai cat
cat air itu biasanya ujung catnya itu basah dan biasanya ada dia ngebentuk garis seperti yang lu lihat, dia ada garis sedikit di ujung pewarnaan. Jadi sorry kalau ada suara motor lewat atau suara-suara aneh lainnya, soalnya gue ngerekamnya di kosan, jadi ya gitu deh. Bisa ya ngelihat bedanya. Ya kira-kira begitu deh. Gak begitu mirip. Ya tapi is oke lah. Gue juga jarang pakai tekstur watercolor dan bla 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 bla. Nggak terlalu suka. Tapi mungkin nanti bakal gue pakai. Terus kita lanjut ke blending mode. Di bawahnya itu ya lagi-lagi lu lihat di sini minim sekali option dari blending mode yang saya punya. Itu ada multiply, screen, overlay, edition, dan di bawahnya itu apa? Gue juga nggak tahu itu bahasa planet mana ini. Ah, mungkin di antara lu udah tahu fungsi dari blending mode ini. Ada multiply, screen. Kalau multiply itu dia bikin warna jadi gelap. Jadi coba kita praktekin. Misal di layer pertama gue bikin dot kayak gini, terus layer kedua gue bikin warna yang lain, misalnya warna merah, warna orange maksud gue. Terus kita ganti blendingnya. Nah kira-kira gitu fungsinya. Bisa kalian lihat bedanya. Jadi ada fungsi masing-masing, ada karakter masing-masing tiap blending mode, nggak semuanya sama. Jadi lu buat shading bisa pakai multiply, kalau buat highlight bisa pakai screen, bisa pakai overlay. Overlay sih sebenarnya sifatnya dia ngubah warna sih, bukan ngebikin jadi lebih terang, tapi dia lebih ke ngubah warna. Terus di bawahnya ini ada option opacity. Opacity itu adalah pengaturan ke tingkat transparansi. Jadi misalnya gue kurangin, ini kan 100%, gue kurangin jadi misalnya 35, ya dia transparansinya berkurang. Jadi otomatis efek dari blending mode overlay-nya itu berkurang. Ya gitu deh kira-kira. Terus di bawahnya lagi ada opacity lock. Nah mungkin di Photoshop juga ada sih opacity lock. Dia prinsipnya sama kayak masking, cuma masking bedanya sama masking adalah dia nggak bisa dibentuk lagi. Jadi opacity lock udah opacity tingkat transparansi atau kepekatan warna itu di lock sama dia. Jadi dikunci, klek, nggak, kita nggak bisa color lagi. Maksudnya biar gue praktekin yang gue maksud. Ya misalnya kayak gini. Di sini lu lihat ada warna tipis di sini, itu transparan. Kecuali warna yang di sini, itu warna yang pekat. Jadi kita aktifin opacity lock. Klik. Ada tanda centang di sini.
apa yang bisa kita lakuin sama layer yang sudah di opacity lock, yang sudah dikunci opacity-nya, adalah kita bebas ngewarnain. Misalnya gue mau ganti warna ya jadi dia shape yang udah kita bikin tadi kita bisa color ulang. Kalau tiba-tiba gue nggak terlalu suka nih warnanya, jadi gue ubah pakai opacity lock. Misalnya lu cuma mau ubah layer, misalnya layer yang gue bikin sekarang ini, terus di samping opacity lock itu ada layer clip. Nah, bedanya sama opacity lock adalah kita bikin layer lagi di atas layer warna. Sebaiknya gue layer A misalnya. Sekarang yang atasnya kita ganti layer jadi layer B. Bedanya adalah kalau gue aktifin layer clip, klik, dia layer atas itu dia ngikutin layer yang ada di bawahnya. Dalam kasus ini ada layer A. Jadi dia ngikutin shape yang udah kita bikin. Ya kira-kira gitu. Kalau layer yang paling bawah kita nonaktifin, dia juga ikut hilang. Tapi kalau layer yang atas kita nonaktifin, dia nggak ngaruh sama layer di bawahnya, atau dalam kasus ini layer A. Terus di selanjutnya itu ada selection source. Oke, gue bakal pindah dokumen. Ini gambar yang gue bikin kemarin. Gue lagi belajar gambar anime style. Jadi gue nggak terlalu jago bikin rambut, jadi gue belajar bikin rambut. Di sini kita bahas selection source. Sini kita sisain line artnya aja. Apa sih selection source di Photoshop? Gue nggak terlalu ingat ada apa enggak fitur ini, tapi gue jelasin. Selection source itu kita pilih salah satu, misalnya line art yang udah gue bikin ini sama sekali transparan ya, sama sekali transparan. Jadi background putih ini kalau di Photoshop itu backgroundnya kalau transparan itu dia ada kayak kotak-kotak papan catur gitu. Tapi beda lagi kalau di Sai itu putih itu transparan. Jadi kalau lu klik misalnya selection source, gue mau selection source ini adalah line art. Jadi gue klik, dia berubah warnanya jadi hijau. Itu nandain kalau selection source-nya adalah line art. Kemudian coba kita bikin layer baru, misalnya di bawahnya kita rename jadi test. Terus kita pakai bucket. Bucket ini buat nge-fill warna ke dalam canvas. Terus di bawahnya ada option lagi, ada precise, ada raw, ada color difference. Nah, di sini selection source. Pilih selection source, dia akan ngikutin warna hitam yang ada di layer atasnya atau di layer selection source. Jadi kalau kita tes misalnya warnanya ini, ada yang bocor nih kayaknya. Jadi gue kurangin dikit. Nah, di sini lo bisa setting tergantung kebutuhan sih. Jadi kira-kira kalau masih suka bocor keluar warnanya, lo kurangin aja.
Ya kira-kira gitu fungsinya. Dan dia nggak ganggu layer line art sama sekali. Kalau dimatiin layer line artnya begini bentuknya. Dia nge ngikutin apa ya, warna hitam sih. Jadi warna hitam itu jadi kayak blok. Jadi misalnya coba gue bikin lingkaran misalnya. Nah, kita tes fill warna. Ups. Ya, kayak gini. Dia nggak ganggu layer line art. Jadi fungsi warna hitam ini ngebentuk apa ya? Gue juga bingung jelasinnya. Jadi dia kayak semacam tembok lah, bisa dibilang tembok atau whatever lah lu nyebutnya apa. Jadi itu salah satu, bukan salah satu sih, satu fungsi selection source. Jadi nextnya layer test kita delete dulu. Nah di sini ada, kalau lu perhatiin ada icon new layer sama layer vector. Bedanya adalah, kita mati dulu line artnya. Kalau layer bitmap itu dia, misalnya gue bikin begini, ini udah nggak bisa diubah lagi. Beda lagi kalau gue pakai layer vector. Gue bikin garis yang serupa. Tahu apa bedanya? Bedanya adalah gue bisa edit garis yang udah gue bikin sesuka gue. Jadi lu ngerti sekarang kenapa ada layer vector dan layer bitmap. Kebanyakan orang yang pakai, saya sih dia pakai vector layer buat inking, tapi buat gue sih jarang juga sih layer vector gue pakai. Jadi layer vector gue pakai kalau udah kepepet banget buat ngerjain perspektif. Gambar perspektif itu butuh akurasi garis. Jadi kalau gue pakai bitmap itu mungkin gue salahnya banyak banget, jadi gak mungkin gue benerin satu-satu. Tapi kalau pakai layer vector gue tinggal klik edit, gue bisa benerin garisnya, simple. Terus ya itu kira-kira bedanya layer bitmap sama layer vector. Oh iya, kalau lu perhatiin layer bitmap sama vector, coba lu perhatiin panel paling kanan. Ini kita sekarang lagi ada di layer bitmap. Toolsnya bisa lu lihat di sini, ada pen, ada WC atau watercolor, ada pensil dan sebagainya. Tapi kalau vektor, boom, dia beda lagi. Ini tools yang ada di layer vektor. Kita bakal jelasin selanjutnya ntar. Jadi layer ini gue delete dulu. Kemudian apa lagi ya? Folder. Oh iya, di Sai bisa bikin folder. Jadi lu bisa masukin
beberapa layer yang lu kira butuh dimasukin ke layer tersebut, ke maksud gue ke folder tersebut, ya kira-kira gitu. Oh iya, di Sai juga ada masking. Bedanya adalah ini sekedar contoh aja. Sebenarnya layer layer biasa bitmap sama folder kita bisa masking. Tuh masking. Bedanya adalah ah, oke. Di sini layer masking. Jadi bedanya adalah kalau di Photoshop itu kita tinggal ngebalik warna hitam dan putih. Kalau di Sai itu beda. Masking itu kita pakai delete. Maksud gue pakai eraser. Tentunya di layer ini ya, di layer masking. Buat ngebalikinnya kita pakai ini, tools ini, inking. Ini udah gue ganti sih. Tapi ikonnya itu ya kayak gini, ikonnya pen. Buat ngebalikin lagi, misalnya tiba-tiba lo salah masking, kelebihan masking dan sebagainya. Jadi itu bedanya. Kalau mau ngilangin masking, maksud gue mau ngilangin beberapa bagian itu pakai eraser. Buat ngebalikin ke bentuk semula itu pakai pen. Ya kira-kira gitu. Lanjut ke layer, maksud gue ke panel sebelah kanan. Panel sebelah kanan itu ada color wheels, tadi gue udah jelasin buat nge-pick up warna. Terus di sini ada marquee, ada lasso, magic wand. Ya nggak sebanyak Photoshop sih, jadi ya gitu deh. Tapi ini udah cukup sih buat gue. Jadi buat sekedar ilustrasi, coloring, sketch dan sebagainya ini udah cukup banget. Jadi sekarang gue jelasin di sini ada tools. Kalau kita klik kanan itu muncul tools, misalnya pen. Ini gue bikin pen. Lu klik 2 kali di situ muncul pop up. Jadi lu bisa rename nama brush lu, misalnya jadi tes. Description lah, lu terserah lu mau tulis apa, tapi asal jangan panjang-panjang. Dia. Terus di sini, nah, yang gue suka dari Paint Tool Sai ini adalah smoothing. Lu bisa lihat di sini smoothing sama pressure dan custom key. Di sini lu bisa, misalnya lu custom key-nya adalah ada misalnya R. Kita lihat ada yang pakai nggak ya R. Nah, kita bisa custom shortcut sendiri. Jadi fungsi smoothing, kita bahas fungsi smoothing. Di Photoshop ini nggak ada. Apa yang lu garis di pen tablet lu itu yang lu dapat. Tapi beda halnya sama Sai, Paint Tool Sai.
Misalnya gue pakai inking, pakai tools inking yang brush yang udah gue setting sedemikian rupa sih, kelihatan bedanya. Smooth. Misalnya di sini smoothingnya gue 15, ini super smooth, jadi garisnya itu halus banget. Jadi begitu kita tarik garis itu halus lurus. Coba kalau gue nonaktifin 0 misalnya, ya kira-kira gitu, agak kurang lurus garisnya. Tapi begitu gue aktifin smoothing misalnya 15, bisa lo lihat bedanya, garis gue uh, lebih halus ketimbang gak gue aktifin smoothing ya. Jadi kalau di Corel Painter itu kalau nggak salah namanya stabilizer. Jadi ngebikin garis kita jadi stabil, nggak belok kemana-mana gitu. Sebenarnya di sini juga bisa sih, tapi ini efeknya global, jadi seluruh tools itu kena. Di sini kalau gue matiin, ya garis gue nggak terlalu lurus, tapi begitu gue aktifin dari sini 15, wah nggak ngaruh juga ya. Setahu gue sih ngaruh sih, jadi dia efeknya global ke semua tools. Tapi gue lebih suka custom, jadi satu-satu tools itu gue custom. Oh iya, di sini ada 2 tipe smoothing. Itu ada angka 0 sampai 15, kemudian ada S1 sampai S7. Bedanya ini kita coba. Ini super smooth 15. Terus kita tes S7 misalnya. Wah, dia agak sedikit lamban ngerespon pen tablet. Cuma garis yang dihasilkan lurus banget. Lurus, parah. Ini manjain inker banget ini sebenarnya. Tapi ya inilah kelebihan Paint Tool saya dibanding software-software lain, software coloring yang lain kayak Photoshop dan teman-temannya itu. Kemudian oh iya, dia tiap tools itu ada blending juga, blending mode. Wah, kalau di sini cuma multiply doang. Lebih parah lagi. Iya, multiply doang di sini. Oh, ada vivid, deep sama multiply. Multiply. Terus terang gue juga jarang pakai blending option. Terus di menu tools ini ada, lu lihat di sini ada 4 option. Itu adalah, misal gue pilih yang paling kanan itu, dia jadi semakin ke kanan semakin hard, semakin apa ya istilahnya itu, nggak ngeblur. Nih gue contohin, ini yang settingan yang paling kanan. Ups, salah, maksud gue pakai inking.
gedein size brushnya. Nggak ada blur sama sekali. Tapi begitu gue switch ke yang paling kiri, beda jauh. Itu sekali lagi tergantung kebutuhan sih. Ini blurry banget, jadi ya kalau emang kebutuhannya suka yang ngeblur gini, up to you. Terus di bawahnya ada size, jadi ini buat ngubah ukuran brush, ukuran tools. Terus di sini min size alias minimal size. Jadi di sini seberapa kecil sih garis yang dihasilin. Contohnya gue pakai inking dengan minimal size 0. Oh sorry, ya, misalnya begitu. Kalau 0 itu maksudnya 0 pixel. Jadi berakhir dengan sudut yang runcing. Tapi beda lagi kalau udah gue ganti minimal size-nya jadi 50% misalnya. Ujungnya nggak runcing. 50%. Jadi keruncingan tingkat ketajamannya berkurang begitu gue tambah minimal size-nya. Terus di bawahnya ada density. Kalau di Photoshop itu namanya opacity. Kalau di Paint Tool saya itu namanya density. Bedanya adalah nggak ada beda. Sama, fungsinya sama. Nih, ini tipis. Semakin kecil density semakin tipis. Tapi begitu gue jadiin 100%, dia warna jadi pekat. Itu fungsi density. Terus di bawahnya ada tekstur lagi, tekstur brush kalau yang ini. Jadi itu ya, kalau yang bawah itu tekstur kertas. Jadi misalnya kita pilih canvas, terus teksturnya kita pilih flat, kita pakai watercolor. Watercolor nggak bisa, maksud gue inking, kita pakai inking. Ya kira-kira gini. Kalau kita matiin, ya lagi-lagi itu sesuai kebutuhan. Oke. Advance. Di sini buat nampilin menu tersembunyi dari tools yang ada di sini. Tapi nggak begitu banyak sih yang lu bisa lakuin. Paling di sini lu bisa ngatur kualitas tarikan garis. Di sini ada quality. Kalau gue cukup fast, karena gue sendiri nggak begitu nemuin ya. Di mata gue itu sama aja. Quality 1 itu sama quality base atau nomor 4 ini sama aja di mata gue. Tapi mungkin di mata orang lain ada yang lebih jeli lagi. It's okay, sesuai kebutuhan sih. Balik lagi sesuai kebutuhan. Oke. Di sini ada hard and soft. Jadi kalau lo pakai pen tablet itu buat ngatur seberapa kencang sih lo neken pen tablet lo.
Jadi kalau settingan gue sih ya begini, ini udah settingan gue. Jadi kalau lo mau ikutin terserah, cuma gue saranin lu nemuin settingan yang pas menurut lu sendiri, karena selera orang itu beda-beda. Gue itu termasuk tipe yang suka neken pen tablet ini kenceng gitu. Jadi gue itu sering ganti pen tilt ini, atau mata pena tuh yang paling ujung itu sering banget gue ganti karena gue bertenaga bertenaga kalau bikin ilustrasi itu gue neken banget, pennya gue teken. Apalagi ya, ada yang ketinggalan kah? Oh iya, rotate. Di sini lu bisa rotate. Buat ngebalikinnya tinggal klik ini, klik. Terus apa lagi ya? Oh iya, di sini di menu help configuration ada option tablet, tools shift delay, terus ada keyconfig. Nah di sini lu bisa custom shortcut. Jadi misalnya lu biasa pakai Photoshop, itu gua saranin sih lu ubah shortcutnya sesuai Photoshop. Jadi gak begitu kagok begitu lu install Pentools.ai kok shortcutnya beda gitu sama Photoshop. Ya jelas beda software gitu. Jadi beda shortcut, tapi gue sendiri cuma ngubah beberapa, gak begitu banyak yang gue ubah. Paling ya kalau inking itu gue biasanya gue kasih shortcut I, terus watercolor gue kasih shortcut B, kemudian eraser standar lah itu eraser, kemudian bucket itu G, dan lain sebagainya. Apalagi ya, kira-kira gitu aja sih. Jadi gue harap video tutorial ini ngebantu buat yang mau belajar ilustrasi. Coloring tools atau software buat ngewarnain itu nggak cuma Photoshop, ada Pentools.ai yang gue pakai sekarang ini, terus ada Artrage itu natural banget, berasnya itu berasa kayak lu pakai bener-bener cat minyak gitu. Itu kalau mau dapetin yang kesannya tradisional banget, lu pakai Artrage. Terus ada Corel Painter, udah gue sebutin tadi ya, Corel Painter. Terus ada yang free open source itu ada Gim, itu lu pakai bagus juga, itu lumayan mirip-mirip Photoshop tapi bedanya gratis. Kalau Pentools.ai ini sebenarnya nggak gratis sih, jadi kalau nggak salah harganya 900.000 atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Jadi ya kayak gitu deh. Satu lagi pesan gue, itu biasanya orang beranggapan makin tinggi softwarenya makin bagus karya lu. No, nggak ada itu. Jadi itu balik lagi ke orangnya masing-masing sih, mau dia pakai software apa juga. Kalau orangnya udah dari sononya jago ya dia bakal bikin karya ya bagus-bagus aja.
mau dia jago gitu kan, misalnya dia bisa pakai notepad, dia bisa bisa pakai notepad, jago, gue acungin jempol. Tapi ya itu tadi, uh, masalahnya, wah ini warnanya, uh, kebanyakan orang yang gue temuin itu, bro lu pakai software apa nih kok warnanya bisa kayak gini, warnanya bisa kayak gini maksudnya apa gitu. Semua software bisa dapetin warna kayak gini, ini warna warna kayak gini bisa lu dapetin di Pentosai, bisa Photoshop, bisa pakai Corel Painter bisa juga. By the way, Corel Painter itu mirip-mirip ya sama Sai, terutama di tools WC atau watercolor. Jadi itulah kenapa gue pakai Sai, karena dia mirip. Toolsnya itu tools favorit gue di Pentosai sama Corel Painter. Jadi itu aja sih pesan gue. Software itu nggak ngaruh bos. Yang ngaruh itu skill. See you on next tutorial. Selamat